Ini kalau Allah wa Rasul aja ngakunya taufik yang beliau dapati dalam hidup adalah murni dari Allah, masa pula awak sok paten dari diri awak sendiri gitu kira-kira? Hah? Bukankah risalah dan nubuah itu bukan kasbi, itu wahbi, ya kan? Ya kan? Dengan risalah nubuah mereka mencapai makom setinggi-tingginya melebihi semua manusia dan makhluk. Nggak ada yang bisa mengguli makom nubuah dan risalah. Malaikat pun nggak, wala malakun muqarrab. Jibril pun nggak bisa mendekati level nubuah sama risalah. Tapi nubuah risalah bukan kasbi, dia wahbi, anugerah. Artinya kalau manusia super seperti Rasulullah Nabi pun mereka seperti itu karena anugerah semata-mata, bukan usaha dari mereka. Apalagi konon macam kita awam tak jelas, ya kan? Mandi junub pun kadang tak paham, pengantin baru. Gimana ibadahnya lagi? Junub pun dia tak tahu. Saya tanya pengantin baru, berapa rukun mandi junub? Apa rukunnya Ustaz katanya? Tanyanya awak lagi. Oh, tanyanya lagi. Ya ini berarti kawin nekat namanya. Ya kan? Ya. Pengantin baru tuh mesti nekat mandi. Ya kan? Kalau enggak ngapain? Cubit-cubit aja ngapain? Masa ketawa Reja, tak tahu Reja. Reja pula yang ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Idzan faqaulullahi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun qararun min tarfin wahidin. Amma nahnu fayanbaghi an na'lama annana nadkhulul jannata bimahdhil tafadduli minhu azza wa jalla. تؤدي ما قد كلفك به بشعور الحق المترتب عليك حتى إذا فعلت ما قد أمرك الله عز وجل به وأنجزته على النحو المطلوب ينبغي أن تعلم أنك تسعى إلى كرم الله عز وجل مجردا من أي استحقاق لذلك ليس معك إلا الطمع برحمته وصفحه. رأى بعض الصالحين في منامه رجلا من ربانيين بعد وفاته فقال له وقد علم أنه متوفى ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني؟ فقلت يا رب أنا عبد والعبد لا يملك شيئا يأتي به إلى سيده جئتك بالطمع بعفوك والأمل في كرمك. أرأيت إلى منطق العبودية هكذا يكون القدوم غدا على الله عز وجل من لم يدرك ذلك اليوم فلسوف يدركه غدا. Idzan, jika demikian adanya dari penjelasan sebelumnya. Apa penjelasan sebelumnya? Apa paragraf sebelumnya? Itu paragraf sebelumnya. Lau annaka nazarta ila ni'amillahi allati 'ishta hayataka ad-dunyawiyyata tataqallabu fiha la ra'aita anna lahzatan wahidatan min lahazati tamattu'ika bi hadhihi an-ni'am aktsaru wa atammu min kulli ta'atika allati kumta biha. Itu di antaranya bahwasanya sesaat kau merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh nilainya lebih besar, lebih banyak dari seluruh ketaatan dan ibadahmu kepadanya. Dibandingkan seluruh ibadah kita dengan saat-saat dia berikan nikmat kepada kita, mana lebih besar kira-kira keberadaannya, kenikmatan yang kita dapat darinya, kenikmatan yang kita peroleh darinya, atau seluruh amal ketaatan selama hidup? Kalau Syekh Buti di sini dikatakannya bahwa lahzah wahidah min lahazati tamattu'ika bi hadhihi ni'am aktsaru wa atammu min kulli ta'atika allati kumta biha. Itu. Jadi kalau begitulah adanya
dan dari semua keterangan-keterangan sebelumnya. Idzan, jika demikian adanya, faqaulullahi ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang berbunyi udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga disebabkan, dikarenakan apa yang telah kamu lakukan. Jadi zahir nas seakan-akan masuk surga dengan sebab amal. Amal menjadi sebab dan sarana masuk ke dalam surga, itu zahir nas. Nah, tetapi perlu dipahami bahwa zahir nas ini tidak sebagaimana bunyi dan makna zahirnya. Kenapa? Karena firman Allah ini qararun min tarfin wahidin. Apa qarar i'rabnya? Khabar. Fa qaulullahi ta'ala kadza wa kadza wa kadza qarar min tarfin wahidin, adalah keputusan sepihak. Jadi firman Allah ini bukan dibangun di atas kesepakatan dua belah pihak, tapi ketetapan keputusan sepihak, pihak Allah. Enggak ada pihak kedua. Amma nahnu, adapun kita, adapun posisi kita, fayambaghi an na'lam, sepantasnya kita dapat memahami, annana nadkhulul jannata bimahdi tafaddul, bahwasanya kita masuk surga itu murni dengan karunia dan anugerahnya, bukan sebagaimana redaksi ayat, bukan sebagaimana zahir ayat, bukan sebagaimana zahir nas yang seakan-akan amal menjadi sebab masuk surga. Tidak demikian. Adapun kita, amma nahnu, adapun kita pada gilirannya pantas, layak untuk dapat memahami dengan baik bahwasanya kita masuk surga itu murni dengan anugerah dan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, bifadlihi, bimahdit tafaddul minhu azza wa jalla, tuaddi ma qad kallafaka bihi bi syu'uril haqqil mutarattibi 'alaika, kau tunaikan apa yang telah Dia bebankan kepadamu, kau tunaikan apa yang telah di amanahkannya kepadamu. Terus bahasanya pakailah bahasa. Kalau kallafa itu bahasanya membebankan, kan mukallaf itu terbeban. Kau tunaikan apa yang dibebankannya kepadamu, kewajiban-kewajiban dan sebagainya lah, perintah dan titahnya. Kau tunaikan apa yang telah dibebankannya kepadamu, bisyu'uril haqqi, dengan syu'ur, dengan keyakinan, dengan perasaan al-haqqil mutarattibi 'alaika, hak ya yang berlaku di atas dirimu, haknya yang berlaku di atas dirimu. Jadi kita menjalankan semua yang Allah titah dan perintahkan itu, kita menjalani apa itu? Menjalani hak-hak Allah, menjalani hak-hak ketuhanan, itu hak Allah. Kita mengabdi ini hak Allah. Kewajiban kita, haknya hak Allah. Sama seperti anak, taat patuh sama orang tuanya itu kewajibannya. Sikap dia taat patuh itu hak orang tua. Begitu juga pengabdian kita ini, taat dan patuhnya kita kepada Allah itu hak Allah. Allah berhak atas itu dari diri kita. Itu menjadi kewajiban kita. Jadi tunaikan apa yang telah diamanahkannya kepadamu, yang Dia bebankan pada pundakmu, bisyu'uril haqqil mutarattib 'alaika, dengan keyakinan haknya yang berlaku atas dirimu, hatta idza fa'alta, sampai ya saat kau tunaikan apa yang telah diperintahkannya kepadamu, ya kau lakukan itu sesuai dengan yang
dituntut sesuai yang inginkan, nahwil matlub. Nah, yang bagi anta'alam, siogianya juga kau harus tahu, harus paham, anaka tas'a, bahwasanya engkau berusaha, ini demikian itu ila karamillah, berusaha untuk mendapatkan apa? Kepemurahannya azza wajalla mujarradan, ya, lepas dari keberhakan atas itu semua. Jadi begini, kita menjalankan semua yang Allah perintahkan dalam mewujudkan taat dan patuh kehadiratnya sebagai haknya atas diri kita. Kita tunaikan itu sebagaimana yang diperintahkan, dianjurkan, anjastau ala nahwil matlub, kau tunaikan sesuai cara yang diperintahkan, dituntut. Maka siogianya kau paham kembali, anta'alam annaka tas'a, bahwasanya engkau berusaha untuk mendapatkan kepemurahannya, kan begitu kan? Setelah kita melakukan ketaatan, ibadah, dapat apa kita? Dapat apa yang dijanjikannya, kan begitu? Kepemurahannya, surganya lah, inilah, dunia macam lah, kan begitu? Allah kan balas semua perbuatan kita. Allah balas di dunia ini. Apa ayatnya? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyibah. Siapa yang berbuat baik, siapa yang beramal soleh, mau laki-laki mau perempuan, didasari mereka itu iman kepada Allah. Artinya siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki, baik perempuan, ini dari Allah balasannya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami hidangkan untuknya kehidupan yang baik di dunia ini. Jadi seseorang ketika beramal, menjalankan semua perintah Allah, kewajibannya, sunnahnya, menjauhkan diri keharamannya, takwa Allah Ta'ala, lalu dia dapat itu semua yang Allah janjikan. Itu maksudnya tas'a ila karamillah. Itu. Nah, ketika kita dalam menjalankan ketaatan, ya, ibadah dan patuh kepada Allah sehingga mendapatkan bentuk kepemurahannya, ganjarannya, janjinya, balasannya, baik di dunia yang sudah kita dapati dan nikmati atau nanti di akhirat kelak, itu semua ya, kita mendapatkannya itu antas'a ila karamillah azza wa jalla mujarradan min ayistihqaqin lidzalik, lepas dari perasaan merasa berhak untuk mendapatkan itu semua. Jadi bukan berhak gitu. Paham kira-kira? Atas balasan dan janji-janji indah Allah. Ya. Dari bentuk ketaatan kita. Jangan merasa bahwa apa yang Allah janjikan tadi dengan kepemurahannya, ya, anugerahnya, balasannya, jangan itu ketika kita taat untuk sampai kepada kepemurahan Allah tadi itu didasari dengan rasa berhak, mujarradan min istihqaqin lidzalik, lepas dari rasa keberhakan atas itu semua, nggak berhak. Laisa ma'aka illa tama', tidak ada yang ada pada dirimu illa tama', kecuali harapan besar terhadap rahmatnya dan kemaafannya. Cuma itu. Tomaknya itu kepada rahmat dan kemaafannya, rahmat dan kasih sayangnya. Bukan tomak kepada semata-mata balasannya. Kenapa? Karena kita nggak berhak untuk itu. Kita nggak berhak. Kenapa? Karena apa yang Allah janjikan itu adalah keputusan sepihak, bukan kesepakatan dua belah pihak. Kalau kesepakatan dua belah pihak, maka apa yang menjadi kesepakatan itu keberhakan namanya. Paham kira-kira? Kalau kesepakatan, apa yang dibangun di atas kesepakatan, maka itu keberhakan dua belah pihak. Tapi ini
Ketika Allah berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yang berbuat baik, beramal soleh, aku berikan kehidupan yang baik di dunia, lebih di akhir. Itu bukan kesepakatan. Itu qararun min tarfin wahidin. Keputusan sepihak dari Allah. Karena ada keputusan sepihak, maka pihak kedua tidak merasa berhak. Begitulah dalam upaya kita mencapai kepemurahan Allah dengan mentaatinya, mematuhinya, beribadah kepadanya, bertakwa kepadanya. Okay. Laisa ma'aka ila tama' bi rahmatihi wa safhihi. Tidak ada harap besar, tidak ada harapan yang besar pada dirimu kecuali terhadap sifat kepemurahan dan kemaafannya. Dan orang yang merasa berhak itu, dia pede kalau amalnya itu udah bagus. Iyalah, ya merasa berhak. Berarti dia pede. Kalau amalnya itu baik, dia berhak. Tuhan, aku udah buat, aku berhak apa yang kau janjikan. Kan itu, pede dia. Apa yakin memang betul-betul bagus? Itu kenapa di sini disebut beliau ila tama' bi rahmatihi wa safhihi. Harapan kepada rahmatnya dan kemaafannya. Kata ulama, amal kita nih, kalau Allah terima saja, itu udah syukurnya udah beribu-ribu kali. Jangankan minta balasan. Diterima saja udah syukur. Karena sebenarnya amal kita nih, kalau dihitung-hitung, tak pantas diterima. Tak pantas diterima. Yang mana yang mau diterima dari kita? Saya lah pribadi yang tahu amal saya. Yang mana mau diterima? Tak jelas semuanya. Sholat tak jelas. Puasa Ramadan aja, yang sunnah pun sekali-sekali, tak jelas juga. Gimana kira-kira? Qur'annya, zikirnya, ta'limnya, ini mana? Yang mana kalilah kita yakin bahwa itu murni ikhlas mata Allah semata-mata, tanpa ada syaibah min syawaibid dunia wal akhirah. Itu yang penting itu. Jadi apapun yang menjadi janji, ya, balasan yang Allah nyatakan kepada kita, janganlah dalam kita menuju kepada apa yang Allah janjikan, ya, ganjarkan, balaskan dengan taat dan patuh kepadanya itu, jangan sampai itu didasari dengan rasa keberhakan. Karena kita tidak berhak atas apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, lihat. Ini ada kisah. Ya. Kisah menarik. Ra'a ba'dus salihin fi manamihi rajulan. Ada cerita orang saleh di mana dia bermimpi tentang orang soleh lainnya yang dia kenal. Jadi orang soleh mimpi orang soleh yang sudah meninggal dunia. Orang soleh bermimpi tentang orang soleh yang sudah meninggal. Min rabbaniin, dari orang-orang Allah nih, orang-orang Tuhan. Ba'da wafatihi, ya, setelah meninggal orang yang dimimpikan. Faqala lahu, berkata yang mimpi, wa qad alima annahu mutawaffan. Ada mimpi itu, dalam mimpi itu dia sadar si fulan udah mati. Si fulan ini udah meninggal. Tapi Allah pertemukan dalam mimpi itu sehingga bisa dialog. Apa yang ditanyanya? Faqala lahu, ma fa'alallahu bik? Apa yang dibuat Allah kepadamu? Apa yang Allah putuskan kepadamu? Apa yang Allah buat terhadapmu? Qala awqafani baina yadayhi wa qala. Ditegakkannya aku di hadapannya, kata yang meninggal, kata yang dimimpikan. Ditegakkannya aku di hadapannya, wa qala, seraya berkata, bima ji'tani? Apa yang kau bawa menghadap sama aku ini, kata Tuhan sama dia. Apa yang kau bawa dari dunia ubudiyahmu menghadap kepada aku saat ini? Apa yang kau bawa?
Bima ji'tani? Faqultu ya Rabb ana abdun. Jawaban yang ditanya ini, orang saleh ini, Rabbani ini, ya Allah, aku kan hamba, budak. Wal abdu la yamliku syai'a ya'ti bihi ila sayyidihi. Hamba mana punya apa-apa untuk bisa dia bawa dipersembahkan kepada tuannya, mana ada. Paham dalam kajian fikih tentang hamba? Paham masalah hamba? Kajian fikih, hamba tuh nggak bisa punya apa-apa. Itu kenapa hamba nggak bisa mewarisi harta keluarganya. Kalau diwariskan kepada dia, langsung jatuh ke pemilikan tuannya. Rikun wa qatlun wa khilafud dini, ya kan? Mawani ul irsi, ya kan? Yang menghalangi kewarisan itu ada 3. Rikun, keperbudakan, kemudian ikhtilafuddin, beda agama, sama qatlun, dia menyebab terbunuhnya yang mewarisi. Jadi ditanya dia sama Allah dalam mimpi itu, cerita orang yang mimpi. Bima ji'tani, kau datang bawa apa? Kau datang kemari bawa apa? Nah, kalau mungkin kita di benak kita, ya Tuhan, aku bawa sholat, bawa zakat, bawa ibadah, aku 50 tahun di dunia inilah aku bawa nih menghadap kepadamu. Nah, itulah kira-kira aku bawa semua pengabdian ini kepadamu, sholatku, puasaku, zakatku. Itu mungkin kalau kita yang ditanya, min Tuhan, aku waktu itu ini 30 juz, alhamdulillah 5 hari putus buat. Itulah cerita sama Tuhan dia. Ramadan aku dapat 10 kali, 3 hari juz, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Itulah yang dibawanya ngadap Tuhan. Tapi orang soleh ini bukan begitu jawabannya. Jawaban dia, ya Rabb ana abdun. Wal abdu la yamliku syai'an ya'ti bihi ila sayyidihi. Duhai Allah, aku ini kan hamba. Duhai Tuhanku, aku ini hamba. Hamba tuh nggak punya apa-apa untuk bisa dia persembahkan kepada tuannya. Ji'tuka bit-tama' bi'afik. Aku datang dengan segenap harapan besar. Aku datang hanya dengan membawa segenap harapan besar untuk mendapatkan kemaafanmu dan harapan mendapatkan kepemurahanmu. Itulah yang kubawa. Datang dari duniaku menghadap kepadamu. Aku nggak bawa apa-apa. Nah, ara'aita ila mantiqil ubudiyah? Lihat. Kata Syekh Buti. Tidakkah kau perhatikan bagaimana mantiqil ubudiyah? Bagaimana logika pengabdian? Bagaimana hakikat pengabdian? Hakadha yakunul qudum ghadan 'ala Allah. Seperti inilah siogianya saat besok datang menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak paham bahwa seperti itu adanya hari ini, sore ini di Konitin, maka dia akan paham besok di akhirat. Oh, beginilah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah alam. Oke, ada yang mau dikomentari dari paragraf ini? Kira-kira, fadhal, Pak. Assalamualaikum. Jadi intinya amalan-amalan yang dilakukan ini kita berbaik sangka kepada Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Iya. Ini kita lakukan ibadah itu kenapa? Karena Allah memerintahkannya. Itu hak dia. Sekaligus sebagai kewajiban kita. Kita berkewajiban mengabdi kepada Allah. Semua pengabdian yang kita jalani, ya, dalam bentuk kewajiban-kewajiban itu adalah hak ketuhanannya, hak dia. Jalankan saja. Nah, lalu apa yang dijanjikannya dibalik semua yang kita jalani tadi? Pahala, ganjaran, balasan, kehidupan di dunia yang baik, macam tadi ayatnya saya katakan, wa may ya'mal minas solihati, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Nah, dan seterusnya. Itu kan janji. Ya kan? Nah, semua itu, nah, jangan ketika kita ingin mendapatkan, menggapai, menuju perolehan janji-janji itu, jangan didasari keberhakan, rasa keberhakan atas itu, enggak.
Kita nggak berhak apa-apa kepada Allah. Nggak berhak. Nggak berhak. Itu maksudnya. Jadi tunaikan saja, jalankan saja apa yang janjikannya, mudah-mudahan dia berikan, dan pasti diberikannya. Dia kan nggak pernah nyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mana boleh nyalahi janji? Mana boleh nyalahi janji? Pasti diberikannya. Cuma ketika kita dalam upaya menggapai itu dan menerimanya, jangan didasari perasaan keberhakan. Kita nggak berhak. Karena itu bukan kesepakatan. Itu putusan sepihak darinya atas diri kita. Nah, bandingkan untuk mempermudahnya seperti cerita semalam. Bandingkan hubungan kita dengan orang tua kita. Apakah bentuk patuh yang kita lakukan kepada mereka berdua, orang tua ini, nah, ya, yang tak lain juga adalah kewajiban sebagai abdi seorang anak kepada orang tuanya, di mana pengabdian dia itu adalah hak orang tuanya. Lalu orang tuanya juga sama seperti Allah, semua kan orang pemurah, pengasih. Nah, kalau anak taat, nanti patuh rajin sama ayah, mau dengar cakap ayah belikan sepeda, ayah belikan ini, begini. Itulah janji si ayah. Kan begitu. Lalu si anak pun taat dan patuh sama orang tuanya. Dia bantu khidmat dengan baik. Nah, itu yang saya istilahkan kemarin, anak berbudi dengan anak jelebau. Kalau anak berbudi, ketika selesai dia dari apa yang dijalankannya atas saran, perintah, nasihat, petuah ayahnya tadi, ya, dia akan katakan, ya alhamdulillah semua ayah bilang, kulaksanakan, aku pun mendapat kebaikan-kebaikannya, lihatlah aku berhasil dengan bimbingan ayah ini. Lalu ayahnya bilang, bagus sekali nak, alhamdulillah, inilah yang ayah dulu janjikan, inilah kau berhak mendapatkannya. Enggak lah ya, mana pula berhak aku ya, enggak berhak. Tak berhak aku dapatkan ini. Ini memang sudah kewajibanku, baktiku kepada ayah. Andai kata tanpa balasan pun, bakti ini kulakukan, ini memang sudah kewajiban atas diriku. Aku enggak berhak atas apa-apa dari bakti ini. Gitu kan? Itu anak berbudi. Anak jelebau lain lagi. Nah, waktu dia selesai, ya mana ya yang ayah janjikan itu? Ya inilah dia ayah ya. Betul ya, makasih banyak ya. Ini aku berhak ini ya. Karena kita udah buat kesepakatan ya. Kemarin kan kita sepakat ini, bahwasanya kalau ayah bilang begini-begini, aku ini ayah berikan. Nah, berarti aku berhak atas itu. Ini berarti dia apa? Lupa. Kalau yang dilakukan itu adalah kewajiban dalam bentuk pengabdian yang menjadi hak orang tuanya. Sehingga dia apa? Menuntut balasan atas hak-hak yang dijalankan untuk orang tuanya tadi. Ini berarti anak tidak berbudi. Anak tidak berakhlak. Ini. Itu bandingkan seperti itu. Kita menyiapkan misalnya amalan andalan. Pokoknya nanti inilah yang kuandalkan. Karena waktu dulu buat ini lillahi ta'ala. Yang lain tak mampu aku macamnya. Lewat macam cuma ada satu nih kira-kira. Itu yang tentang orang tawasul dengan amalnya. Begini tawasul dengan amal. Kalau tawasul dengan amal, dia merasa bahwasanya amal itu memang murni dari kekuatannya, dari dirinya. Kalau begitulah dia meyakini dan memahami hal ini, sesat juga orang itu. Tapi orang yang tawasul dengan amal itu didasari keyakinannya bahwasanya amal yang mungkin baik yang dirasakan itu hakikatnya adalah pemberian Allah pada dirinya. Akhirnya dia tawasul dengan rahmat Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia tawasul dengan rahmat Allah, yaitu berupa Allah berikan amal yang baik kepadanya untuk mendapatkan kira apa rahmat Allah yang lain yang diberikan dan janjikan untuknya. Nah, itu. Harus disadari itu. Jangan tawasul amal itu seakan-akan amal itu murni. Ya. Murni memang dari kekuatan kita, kehebatan kita.
kekhusyukan kita kalau sholat misalkan, enggak. Karena semua amal ibadah itu adalah anugerah Allah kepada kita. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa beramal tanpa bantuan taufik dan hidayah dari Allah. Kemudahan dari Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi, tawasul dengan amal didasari dengan keyakinan bahwa amal ini hakikatnya adalah anugerah dan rahmat Allah. Jadi kalau begitu kesimpulannya, tawasul dengan rahmat Allah berupa amal yang diberikan kepada kita untuk dapat rahmat Allah lainnya. Ini dimaksud dengan minallahi wa billah wa ilallah walillah. Nah, yang dibaca dalam wirid Imam Nawawi, ya kan? Wirid Imam Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hah? Apa lagi? Inilah Allah. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli uladi wa la man alfa bismillah. Nanti selanjutnya nih setelah yang ketiga. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli uladi wa la mali wa la ashabi wa la diyani wa la mali alfa bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dia. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Begitulah kita dalam hidup ini. Kita hidup dari Allah, menuju Allah, dengan Allah, bersama Allah, pada Allah, untuk Allah. Billah wa ilallah, minallah wa ilallah, ya kan? Wa fillah, dan semua. Allah alam. Oke. Ada lagi kira-kira? Jadi nggak ada yang diandalkan. Apa yang diandalkan hakikatnya? Yang diandalkan adalah rahmat Allah. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Apa yang mau diandalkan lagi? Tegas Rasul katakan, amalmu tidak dapat menghantarkanmu ke surga. Berarti nggak ada yang bisa diandalkan. Wala anta ya Rasulullah disebut. Wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Berarti andalannya rahmat Allah. Semua akan mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Kalau asbabnya, aneh asbabnya. Ada asbab, ada hakikat. Kalau asbabnya semua mengandalkan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah rahmat Allah terbesar. Ana rahmatul muhdah ilaikum. Ya kan? Itulah hadis syafaat. Wa Rasulullah rahmat Allah terbesar untuk ciptaannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke, Pak Miftah. Ya, itulah dia. Itulah dia yang saya maksudkan. Yang satu tawasul dengan amal solehnya berupa ketaatannya sama orang tua. Yang satu dengan keamanahan dirinya. Yang satu lagi karena pengekangan syahwatnya, kan? Itu amal solehnya kan, Allah selamatkan. Tapi tawasul, tadi saya katakan, tawasul dengan amal soleh itu bukan semata-mata murni mengandalkan kehebatan amal kepada Allah Ta'ala. Kan? Kenapa? Karena amal soleh itu sendiri adalah anugerah, nikmat, pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Coba bandingkan kita dengan orang yang mabuk-mabuk, sama-sama KTP-nya Islam. Kita begini, mereka masih begitu. Tidakkah kita lihat bahwa apa yang ada pada kita rahmat Allah, anugerah Allah, hidayah Allah, taufik Allah, insyirahus sudur. Kan itu. Allah lapangkan hati kita, Allah buka akal sehat kita, sehingga kita tahu bagaimana hidup ini, menyikapi hidup ini, meyakini kehidupan yang lain. Kenapa mereka nggak begitu? Kan semuanya dari Allah sebenarnya, ya kan? Wa ma taufiqi illa billah. Itu kata Nabi yang Allah bakukan dalam firman-Nya. Ini kalau Allah wa Rasul aja ngakunya taufik yang beliau dapati dalam hidup adalah murni dari Allah, masa pula awak sok paten dari diri awak sendiri gitu, kira-kira? Bukankah risalah dan nubuah itu bukan kasbi, itu wahbi, ya kan? Ya kan? Dengan risalah nubuah mereka mencapai makom setinggi-tingginya melebihi semua manusia dan makhluk.
Nggak ada yang bisa mengguli maqam nubuwah dan risalah. Malaikat pun enggak, wala malakun muqarrab. Jibril pun nggak bisa mendekati level nubuwah sama risalah. Tapi nubuwah risalah bukan kasbi, dia wahbi, anugerah. Artinya, kalau manusia super seperti Rasul dan Nabi, pun mereka seperti itu karena anugerah semata-mata, bukan usaha dari mereka. Apalagi konon macam kita awam tak jelas. Ya kan? Mandi junub pun kadang tak paham, pengantin baru. Cuman ibadahnya lagi. Junub pun dia tak tahu. Saya tanya pengantin baru, berapa rukun mandi junub? Apa rukunnya, Ustaz, katanya? Tanyanya awak lagi. Oh, tanyanya lagi. Ya ini berarti kawin nekat namanya. Iya kan? Ya. Pengantin baru tuh mesti nekat mandi. Ya kan? Kalau enggak ngapain? Main cubit-cubit aja, ngapain? Masa ketawa Reja, tak tahu Reja. Reja pula yang ketawa. Oke. Alhamdulillah. Oke, ada lagi kira-kira sebelum kita sambung? Nah, lihat selanjutnya. Wa hadza ma qad qarrarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari min hadits Abi Hurairah wa min hadits Sayyidati Aisyah wa hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qal wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi. Ya. Apa itu? Wal nulahiz lamnya lamul amri. Wal nulahiz huna diqata kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit ta'bir anil ma'na alladhi basatnahu wa awdahnah fahuwa sallallahu alaihi wasallam lam yaqul lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Bukan itu Rasul katakan. Law qala dzalika idzan la jaa kalamuhu munaqidan lil Qur'an alladhi yuqarrir anna Allah yudkhilus salihin min ibadi fil jannah bi a'malihim. Wa dzalika fi mithli qoulihi azza wa jalla udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wa inna maqala lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Ay inna i'timadaka 'alal amal mustaqillan an afwillah wa saffihi wa an musamahatihi wa karamihi sayukhayyibu amalaka wa lan yuhaqqiq laka syai'an min ahlamik. Dzalika li anna Allah huwa alladhi ja'ala 'amalakal bakhis tariqan ila maghfirati wa jannatihi. Wal ba' fi qauli ta'ala bima kuntum ta'malun innama saqatha farabatha bil amal rahmatullah karamullah sa'atu afwillah lastihqaquka anta ayyuhal abd ayyang kunta wa ayyang kana sya'nuka wa mustawak. Udah paham lah itu. Enggak usah terjemahkan lagi. Jadi hadza, inilah apa yang telah dikukuhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Sayyidina Abu Hurairah, dari hadis Sayyidah Aisyah. Jadi banyak hadisnya, bukan satu. Berapa jalur dari sahabat. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkannya. Bahwasanya baginda Rasulullah ada bersabda sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhil, hadis yang tadi saya sampaikan. Tidak seorang pun di antara kamu yang amalnya memasukkannya ke dalam surga. Qalu, sahabat bertanya kepada baginda Rasul, wala anta ya Rasulullah. Artinya kalau Rasul bilang gitu kan, oh iyalah mungkin kaminya ini. Kamilah yang mama-mama macam kami inilah, gitu kan. Tapi kok Rasul macam mana kira-kira? Rasul mungkin enggak macam kami. Kalau belum memang layak amalnya menghantarkan ke surga. Kalau amal kami kan tak jelas. Nah gitu. Gitulah mungkin sahabat waktu mendengar itu kali pertama. Lan yudkhila ahadukumul jannata amaluhu. Lalu sahabat, ya jadi mungkinlah cobalah kita misalkan kita lah disampaikan begitu. Ya, berarti selama ini beramal bukan untuk ke surganya, berarti bukan amal ini yang masuk surga. Ya.
Ya tapi mungkin juga lah ya, itu kan kami ya, kami. Tapi kalau Rasul kan amalnya pasti ikhlas. Pasti afdol. Nggak ada amal Rasul yang, ya kan? Pasti, udah pasti. Karena amal Rasul tuh berkisar antara wajib sama sunnah, ya kan? Khilaful makruh nggak ada, mubah pun nggak ada amal Rasul. Amal Rasul ada mubahnya. Walaupun mereka melakukan mubah, paham kan? Perbuatannya mubah, tapi nilai insya Allah itu sunnah minimal. Tadur afal Rasul itu bainal wajib wa sunnah. Jadi udah pastilah kalau Rasul mungkin layaklah amalnya menghantar ke surga. Jadi sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah demikian juga gerangan dengan baginda? Artinya apa baginda sama macam kami juga kira-kira? Rasul bersama wala ana. Ya, kita terjebak bahasanya demikian juga halnya dengan diriku. Wala ana. Dan tidak juga aku. Maksudnya apa? Aku pun tidak juga amalnya dapat memasukkan ke dalam surga. Illa kecuali, melainkan Allah meliputi diriku dengan rahmatnya. Artinya rahmat Allah yang mengantarkan aku juga sampai ke dalam surganya, bukan amalku. Oke, wal nulahith huna. Mari kita perhatikan di sini. Diqqah, ya, halusnya ucapan baginda Rasulullah dalam mengungkap makna yang kita uraikan dan jelaskan. Fahuwa SAW, maka beliau baginda Rasulullah SAW lam yakul, beliau tidak mengatakan lan yadukhul ahadukumul jannah bi amalihi. Bukan itu Rasul bilang. Kamu tidak masuk, seorang pun di antara kamu tidak masuk surga dengan amalnya. Lihat, beda kan? Bukan amalnya memasukkan ke dalam surga. Kalau ini kan gini, Rasul nggak bilang begini. Siapapun di antara kamu tidak masuk surga dengan amalnya. Rasul nggak bilang begitu. Rasul bilang lan yudkhila ahadakumul jannah amaluhu. Amal jadi fa'il. Di teks hadisnya amal jadi fa'il. Tapi itulah yang Rasul ungkapkan. Rasul tidak ungkapkan seperti yang begini. Kalau begini Rasul ungkapkan, law qala dzalik, andai kata Rasul ucapkan seperti itu, idzan la jaa kalamu munaqidhan lil Qur'an. Maka ungkapan Rasul ini, ucapan sabda beliau ini akan bertolak belakang, bertentangan dengan Al-Qur'an. Kenapa? Quran mengatakan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Lalu gitu. Berarti bertentangan. Wa inna maqala lan yudkhila, tapi yang Rasul katakan adalah lan yudkhila ahadakumul jannata amalu. Itu Rasul sebutkan. Siapapun di antara kamu bukan amalnya yang memasukkan yang dalam surga. Itu beda dengan ungkapan seorang di antara kamu tidak masuk surga dengan sebab amalnya. Beda. Kalau dirincikan beda. Kenapa? Karena karena makna yang kedua yang ini lan yudkhilahumul jannah amaluhu, tidak siapapun amal yang masuk surga, itu maknanya inna i'timadaka 'alal amal mustaqillan an afwillah wa safihi wa an musamahamatihi wa karamihi sayukhayyibu amalaka walan yuhaqqiq laka syai'an min ahlamika. Kalau lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu itu mengandung makna dan pengertian maksudnya inna i'timadaka, bersandarnya dirimu terhadap amal, ya, bersandarnya dirimu dengan amal, atau bahasa tadi Fauzan apa, kau mengandalkan amalmu. Itu nama itu bersandar dengan amal, bertumpu dengan amal, mengandalkan amal. Udah mustaqilan, lepas dari kemaafan Allah. Jadi dia andalkan amal, bukan mengandalkan kemaafan Allah, ampunannya, ya, kepemurahannya. Itu mengandalkan amal dengan menepiskan sandaran kepada kemaafan Allah, kepemurahannya. Itu sayukhayyibu amalaka. Sikap itu akan membuat kecewa semua keinginanmu, harapanmu. Akan mengecewakan harapanmu dan tidak akan mewujudkan satu sedikit pun dari impianmu. Paham kira-kira nih? Paham kira-kira?
Orang yang bersandar dengan amalnya, bertumpu dengan amalnya, mengandalkan amalnya, sikap itu akan mengecewakan dirinya sendiri, akan mengecewakan harapannya, dan tidak akan mewujudkan impiannya sama sekali. Dzalika li anna Allah, ini itu dikarenakan Allah huwallazi. Ini demikian itu, dzalik li anna, dikarenakan Allah lah yang sebenarnya menjadikan amalmu, amalmu yang tidak bernilai itu, amal murahmu itu. Allah lah semata yang menjadikan amal murahmu itu, amal yang tidak bernilai itu, thoriqan, yang menjadi jalan untuk mendapatkan kemaafan dan surganya. Ya, jadi sebetulnya amal kita ini enggak, itu saya katakan tadi, amal kita ini bakhis. Seperti bakhis. Bisamanin baksin tarahim madudat, dalam surah Baginda Yusuf. Amalikal bakhsi. Apa? Murah, tak ada nilainya. Allah yang besar-besarkannya. Yang baca alhamdulillah, kuberikan pahala memenuhi timbangan amal. Yang mengucapkan la ilaha illallah, muqinan bihi qalbu dakhalal jannah, kecuali si sakur yang enggak yakin. Itu Allah yang besarkan. Allah yang besarkan. Allah yang membuat jadi luar biasa. Amal-amal sederhana. Dengan langkah kaki ke masjid, setiap langkahnya Allah hapuskan, Allah berikan satu ganjaran, Allah naikkan derajatnya. Allah yang buat begitu tuh siapa? Siapa? Jadi amal itu bakhis, tak bernilai sebetulnya. Tapi Allah besarkan nilainya. Oke. Fi qaul wal ba fi qauli ta'ala, kata-kata ini huruf ba pada firman-Nya bima kuntum ta'malun, ba itu bima innama saqatha wa rabatatha bil amal, ya. Digiring dan Allah ikat dengan kata-kata amal, itu yang menggiring itu apa? Rahmat Allah itu. Rahmat Allah yang menggiring dan mengikatnya dengan amal. Bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Artinya rahmat Allah, ya. Ya. Yang mengatakan inilah dengan sebab amalmu. Nah itu. Padahal amal itu tidak bermakna sama sekali. Okay? Tak bermakna. Jadi yang menggiring, ya, dan mengikat apa tadi? Surga tadi. Yang menggiring dan mengikat surga dengan amal itu adalah rahmat Allah. Kalau mau aslinya tak pantas amal kita beli surga, nggak pantas. Amal macam begitu beli surga macam mana? Dari mana? Amal macam amal awak. Awak pun tahulah. Masa kita tak tahu amal kita sendiri? Parahnya macam mana? Itu cerita yang udah beramal. Cerita waktu masa jahiliyah macam mana lagi? Kalau dituntut sama Tuhan. Ya, cerita yang beramal pun tak jelas amalnya. Masa beramal itu tak jelas. Amal itu ada 3 sisi. Fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Yakin udah lepas 3-tiganya. Fikihnya yakin udah lepas. Kalau banyak orang awam beramal tanpa ilmu. Fikihnya tak lewat. Tauhidnya pun kadang rusak. Tauhid Wahabi jelas rusak kali pun hancur. Hancur lebur tauhid Wahabi. Saya dengar pernyataan siapa? Wah, dijisimkannya Tuhan. Tuhan tuh punya berat, ada dimensi, panjang, lebar, dalam. La haula wala quwata illa billah. Tapi anak-anak muda-muda kita menggandrungi kajiannya di YouTube. Tak tahu, tak paham, tak kenal. Nah, tauhidnya, tasawufnya, keikhlasan dia beramal. Ketika dia takbir lalu di benaknya berpikir semua impian-impiannya, nanti di akhirat aku tuntut Tuhan dapat ini. Itu apa semua itu? Apa semua itu?
Layak lagi amal itu disebut bernilai dan berharga. Kalau seperti itu adanya. Itu cerita amal. Cerita dosa yang dulu-dulu, mana lagi kira-kira? Jangankan untuk surga, nutupi dosa pun mungkin gak cukup. Amal-amal tadi itu. Itu pula merasa berhak masuk surga. Jelebau lah. Apalagi namanya? Bukan jelebau. Jadi gak berhak. Yang menggiring dan mengikat surga dengan amal. Dalam firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, adalah rahmat Allah. Jadi gini, kalau hamba yang budi itu begini, Tuhan, jangan lagi itu malu kami. Kalau ada hamba berbudi, begitu jawabannya. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Janganlah Tuhan, malulah awak. Masa pula masuk surga macam amal kami ini. Jangan lagi itu nyebutnya. Udkhulul jannah bi rahmati. Itulah yang cocok Tuhan. Janganlah sebut begitu. Malu kami. Malu awak gitu. Itu yang berbudi. Malu awak Tuhan. Kenapa? Seakan-akan amal kami ini cukup untuk dapatkan surgamu. Bisa beli surgamu. Manalah pula gitu. Kamu tahunya kami amal kami Tuhan. Yang gitulah. Udkhulul jannah bima kuntum. Malu kami Tuhan. Inilah kepemurahanmu Tuhan kepada kami. Yang tak ada, yang kecil, yang sikit, yang tak bernilai, yang rusak gini pun kau bilang luar biasa, layak masuk surga. Paham kira-kira? Bahasa indah dari Allah Ta'ala, bahasa santun dari Allah Ta'ala. Makanya kalimat ini qararun min tarfin wahidin. Qarar sepihak dari wahidin. Nah, saya mau ke sana. Kita selesai ini. Saya mau ke wahidin ini. Mau ke Mandala saya. Betul, saya wahidin saya. Nanti. Hah? Nah, fadhol.